Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, ya, kita ketemu lagi di episode hari ini. Yang kita bahas itu sambungan daripada episode sebelumnya. Yang mau kita bahas hari ini adalah kualitas diskursus nasab, ya, itu mulai jatuh. Bukan lagi soal benar ataupun salah, tapi cara untuk mempertahankan nasab itu. Jadi kalau kita bicara nasabnya Ba'alawi itu secara narasi itu sudah tidak bisa membuktikan bagaimana mereka itu sebagai cucu Nabi atau bukan. Jadi yang sekarang itu mereka hanya bertahan di situasi yang sangat kepepet dan mau nggak mau, ya, mereka tidak membuktikan secara akademik, tapi mereka mempertahankan mati-matian, ya, mempertahankan secara utuh, memagarin, ya, narasi Ba'alawi itu supaya kokoh di sosial media. Namun hari ini saya melihat sebuah fenomena yang sangat sulit untuk mereka bisa percayain, atau mereka tidak akan mengira sedrastis ini, ya, kualitasnya menurun. Nah, saya di sini nggak mulai dengan data dulu, ya. Saya diskusi kita akan dimulai daripada sebuah situasi yang ada di sosial media, dan saya ingin memulai dengan sebuah rasa yang dirasakan oleh seluruh publik di media sosial yang mengikuti polemik nasab. Nah, kalau kita lihat soal perdebatan nasab, ya, selama ini, kira-kira teman-teman melihatnya apa? Teman-teman melihatnya itu apakah mempunyai kualitas yang berimbang, atau kualitas yang berat sebelah, atau makin jelas, makin gamblang, makin edukatif, atau justru makin gak jelas? Kenapa saya katakan makin gak jelas? Karena kalau kita bicara narasi Ba'alawi selama 3 tahun ini, pola-pola konsisten yang selalu saya amati itu ada 4. Ya, yang pertama itu adalah mereka mengalihkan adab dan akhlak. Apapun argumennya, mereka selalu mengalihkan kepada adab dan akhlak. Yang kedua, selalu menggunakan otoritas ulama. Ya, selalu menggunakan ketokohan-ketokohan ulama zaman dahulu, baik di Nusantara ataupun di dunia. Kemudian keempat, ya, itu ada yang ketiga, itu adalah selalu ada namanya serangan personal. Baik itu serangannya itu lembut, serangannya keras, frontal, atau emang betul-betul vulgar yang selalu dilontarkan misalkan kepada Dr. Sugeng yang jelas-jelas memang beliau belajar tentang DNA gitu, ya. Dan yang keempat, ya, memberikan sebuah data itu minim. Jadi kalau kita persentasekan dari 4 indikator tadi, 85% itu lebih cenderung ke yang pertama, kedua, dan ketiga. Membuktikan dengan metodologi dan data itu minim sekali, bahkan persentasenya hanya 8-10%. Itu yang saya baca konsisten dari seluruh narasi-narasi Ba'alawi dengan pembanding daripada narasi-narasi protesis keimat dan publik-publik yang netral. Nah, kalau kita bicara dulu, orang bicara dengan yakin, oh, Ba'alawi cucu Nabi. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi itu mengakui, ya, nasabnya Ba'alawi. Nah, kalau bicara sekarang, ya, orang bicara justru dengan emosi. Dan ini yang menurut saya yang paling penting untuk kita bisa analisis. Yang berubah itu bukan cuma isi debat, ya, tapi kualitas cara berdebatnya itu sendiri. Kualitas dalam memberikan sebuah argumen.
Dan pola-pola itu yang selalu tidak pernah berubah, pola-pola itu berulang sehingga kita bisa memberikan sebuah analisis yang mendalam. Nah, kalau kita bisa dulu versus sekarang, dulu narasi Balawi itu berdiri dengan satu hal, otoritas. Maka nggak heran seperti kiai atau ulama-ulama NU sekarang itu selalu menggunakan otoritas ulama. Itu nggak heran. Karena saat Balawi itu berdiri hanya satu kaki saja dengan otoritas. Itu kuat. Siapa yang bisa menolak Mbah Hasyim Asy'ari dulu ketika menyebut Syarif dan Sayyid, ketika menyebut habaib itu zuriat Nabi? Siapa yang mau melawan? Kita bicara dulu ya. Nah, ya mereka nggak akan mengkritik. Oh, Mbah Hasyim Asy'ari salah, itu bukan zuriat Nabi, itu cucu palsu. Ada nggak ketika sebelum polemik nasab? Pasti nggak ada, gitu kan? Nah, sekarang itu udah nggak bisa lagi, teman-teman, karena publik itu berubah. Perilaku publik itu jauh dengan perilaku zaman dahulu. Kemajuan zamannya juga sudah beda jauh. Sekarang orang mau memverifikasi nasabnya sadah manapun itu bisa dengan cara apapun ya. Dengan cara apapun mereka bisa memverifikasi. Ya, mana buktinya, mana sumbernya, kenapa beda-beda ya. Kenapa di sini menyebut, di sini enggak, dan seterusnya. Dan di sini kita bisa melihat, bisa kelihatan ada yang bisa beradaptasi dan ada yang tidak bisa beradaptasi. Kalau sekarang kita terbiasa bekerja menggunakan gadget, ya zaman dahulu menggunakan mesin ketik. Bagaimana orang berubah dari penggunaan mesin ketik menjadi penggunaan mengetik dengan komputer ataupun laptop? Artinya kan butuh adaptasi. Bahkan sampai hari ini pun juga masih ada yang gaptek tentang komputer, padahal sudah sejak lama komputer itu ada di kehidupan kita gitu ya. Nah, kita bicara titik balik. Titik baliknya di mana? Ya, titik baliknya sangat sederhana. Ketika pertanyaan tidak pernah dijawab dengan sebuah jawaban yang seharusnya menjawab, ya, jawaban yang dijawab dengan label, ya, dengan tuduhan, operasi intelijen hitam, tuduhan propaganda nasab, emosi, serangan balik, ya. Ya, contoh paling jelas lah, misalkan SSK Imat adalah sebuah propaganda nasab, propaganda yang dilakukan oleh asing, ya. Propaganda bayaran, buzzernya dibayar hanya untuk membela SSK Imat yang hanya untuk meruntuhkan nasabnya Balawi. Itu sama sekali tidak terbukti, teman-teman. Justru di pihak mereka yang terbukti jelas. Nah, di titik inilah kita akan berhenti berpikir sebentar dan bertanya-tanya dalam diri kita, kenapa ya nasab Balawi ini sudah 4 tahun kok nggak dijawab dengan data? Jawabannya selalu muter-muter, jawabannya selalu blunder, jawabannya itu mulu, jawabannya berulang-ulang terus. Kalau memang ada datanya, kan mereka sudah pernah memberikan sebuah bukti ya, bahwasanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ya menyatakan ya bahwa nasab Balawi nasab yang paling sahih di antara nasabnya para Ahlul Bait. Bahkan itu dilampirkan di paling awal di bab prolog. Artinya yang mereka kokoh, kuat, nasabnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika minta divalidasi, minta untuk diverifikasi, kok tidak pernah memberikan datanya. Kalau memang ada datanya, ya harusnya gampang dong menyebut Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa atau bukan. Yang dimaksud Ahmad bin Isa itu Ahmad al-Muhajir atau Ahmad al-Abbah. Itu apakah betul hijrah dari Hadramaut, dari Basrah Irak ke Hadramaut? Harusnya kan bisa diberikan bukti itu. Sada isbatnya juga harus ada stempel daripada keluarga daripada Ahmad bin Isa yang ada di Basrah atau Irak, yang ada di kabilahnya. Ada nggak keluarganya Ahmad bin Isa mengakui
Ba'alawi itu bagian daripada cucunya Nabi. Kan nggak ada hari ini gitu ya. Nah, kalau mau jujur teman-teman, yang sedang turun itu bukan cuma kepercayaan publik loh. Justru yang turun drastis itu, yang kualitasnya sudah sangat bawah dalam cara berpikir, di dalam narasi itu yang mereka sendiri. Justru mereka yang saat ini yang bisa kita nilai bahwa narasi mereka itu sudah nggak berbobot, sudah tidak ada kualitas akademiknya. Yang ada menghujat orang, seluruh kiai ulama dihina, dilabelin pakar palsu, ya, dilabelin mereka ini adalah orang yang ini benci dan kita terhadap habaib dan seterusnya, gitu kan? Kalau dulu masih ada usaha untuk menjelaskan, ya, sekarang susah teman-teman kalau nggak pakai data, ya. Justru upaya-upaya sekarang itu membungkam, upaya-upaya sekarang menutupin lubang-lubang kebohongan mereka, kedustaannya Ba'alawi ditutupin, ya. Bahkan kalau perlu dilabelin orang-orang yang membela tesis Keimat. Nah, sekarang kalau kita bicara tesis Keimat, itu bukan lagi menjadi tesis Keimat. Tesis Keimat hari ini, ya, itu sudah menjadi milik publik yang sangat luas, bahkan bisa sampai mancanegara, ya, mancanegara yang nggak berani mengkritik habaib itu bisa melihat perkembangan polemik nasab di Indonesia. Dan kalau kita pakai pola logika yang, ya, orang awam atau pola logika yang sederhana, ya, kalau argumen kuat, ya dijawab dong, ya. Kalau argumen lemah, ya pasti menghindar. Cuma dua kemungkinan. Kalau Ba'alawi cucu Nabi, ya maka mereka menjawab. Tapi kalau mereka bukan cucu Nabi, ya otomatis, oh berarti argumen lemah, berarti mereka menghindar, selesai. Dan kita nggak menyebut kita benci kepada habaib, bukan. Kita menghormati orang siapapun itu. Yang kita kritisi adalah mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sekalipun tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ya. Bahkan tahu setelah beberapa tahun ataupun ratusan tahun setelah wafatnya beliau, bahwasanya oh ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu masih keturunan Nabi. Nah, Ba'alawi hari ini ngaku-ngaku cucu Nabi. Ini yang jadi masalah teman-teman. Dan yang memberikan sebuah label begal nasab, ya, pembenci habaib, yaitu mereka untuk membungkam, untuk melindungi nasab. Makanya mereka melabelin orang-orang, mereka melabelin secara personal, menyerang personalnya supaya apa? Menjadi sebuah persepsi publik. Oh, ini adalah sebuah kejahatan nasab. Oh, ini adalah sebuah serangan. Oh, ini adalah sebuah kelompok-kelompok yang membenci zuriyah Nabi. Kan itu tujuan mereka, gitu kan? Nah, paradoks besarnya di mana? Kalau kita bicara hari ini, semakin sering bicara, oh ini pembenci habaib, oh ini dan dengki, ya publik akan makin berpikir berarti selama ini Ba'alawi itu ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan, ya. Oh, ternyata ada rahasia di balik glorifikasi nasab Ba'alawi. Nah, seperti itulah yang misalkan pembela Ba'alawi itu, ya, kualitasnya menurun, kualitasnya sungguh tidak akademik, ya apalagi kalau tidak mereka menyerang personal. Kalau mereka menjawab secara akademik, ya makin amsyong, ya makin jatuh harga dirinya mereka. Yang tadinya mereka dipuja-puja sebagai cucu Nabi, oh tidak bisa menerima kenyataan, nantinya bahkan mereka menjadi mantan cucu Nabi. Ya, kasihan yang sudah besanan dengan para habaib, yang berharap misalkan besan dengan para habaib,
anaknya lahir, wah anaknya jadi cucu Nabi nih. Ya sekarang yang terjadi karena Balawi bukan cucu Nabi, ya sudah, masa iya harus cerai, kan nggak juga, ya jalanin saja nggak masalah, ya kan, karena memang mereka terbawa sebuah husnuzon, ya perasaan zon yang sangat tinggi terhadap habaib. Sekarang verifikasi menyatakan habaib bukan cucu Nabi, ya itu memang betul, faktanya memang begitu. Kalau misalkan yang dilakukan Keimat, yang dilakukan pembela Keimat itu sebuah kebohongan, ya mereka buktikan dong, ya. Jangan memframing lah, ya. Jangan menyerang personal, jangan menghina kepakaran orang, ya. Jangan menghina ulama-ulama ataupun kiai-kiai NU yang membela ataupun yang pro dengan tesis Keimat. Ya saling menghormati sajalah. Ada kode etik kok, ya, ada kode etik ketika memberikan sebuah narasi di publik. Kalau mau berbeda pendapat, ya sampaikan pendapatnya tanpa harus merendahkan lawan. Itu nggak boleh loh. Ya, kita kan punya adab ya. Islam mengajarkan adab, ya, adab, kemudian mengajarkan ilmu, ya, dipakailah keduanya. Jangan kedua-duanya itu dipakai, karena keduanya itu selalu bersamaan, seiring dengan sejalan. Adab dan ilmu, ilmu dan adab, ataupun sebaliknya. Jadi saya minta kepada para pembela Balawi, stoplah kalau misalkan mau memberikan argumen, memberikan bukti, ya fokus saja ke bukti gitu loh. Fokus saja kepada argumennya, fokus saja kepada datanya, nggak usah kemana-mana, nggak usah kesana sini, nggak usah memframing misalkan Dr. Sugeng ini adalah pakar pakar insinyur pangkan, ya, ataupun misalkan melabelin dengan profesor yang negatif ataupun apa gitu ya. Jadi kok malah argumen mereka argumen yang merendahkan, jadinya merendahkan, ya. Publik itu bisa menilai loh, mana yang menjawab substansi, mana yang menjawab data, dan mana yang menghina, dan mana yang memang betul-betul tulus untuk atau enggak. Kalau kita amati, ya, dalam 2 tahun ini, ya, narasi mereka kualitasnya semakin menurun kok, tidak semakin menaik, ya. Selalu dengan emosional, selalu dengan caci maki, selalu dengan merendahkan keilmuan orang lain, selalu menggunakan otoritas ulama-ulama dunia ataupun ulama-ulama zaman dahulu, ya, selalu menyerang personal. Tapi masih minim saja, ya. Jadi minim untuk membahas atau berbicara atau menyentuh terkait tentang metodologi dan data. Dan itu adalah pola-pola ataupun indikator-indikator yang selalu konsisten, itu ada dan pasti ada dalam setiap narasi Balawi. Siapapun itu yang menarasikan membela Balawi itu mempunyai empat variabel yang saya pastikan itu selalu ada. Demikian dari saya, atas perhatiannya. Atas ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.